Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa juga yang bergabung di webinar manajemen kelas kreatif sesi keempat. Masih bersama saya dengan Rizky Ardiantoro, MPD, founder dari Rubicon Indonesia, Empower Institute Indonesia, dan juga Dampingi Guru. Sesi kali ini kita bertemu pandangnya via recording tanpa mengurangi esensinya. Semoga Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa justru lebih fleksibel mengakses video ini untuk dipelajari kembali gitu ya. Dan malam ini kita tidak akan berbicara terlalu banyak karena ini merupakan resume dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sehingga kita compile dan memunculkan rekomendasi bagaimana mengelola manajemen kelas kreatif tidak hanya berdasarkan apa-apa yang kami rumuskan sebelumnya, tapi ini juga hasil compile dari beberapa problem statement yang dimunculkan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing, di unit tugasnya masing-masing. Jadi kami ucapkan terima kasih dan semoga ini bisa membantu membangun skill set keterampilan manajemen kelas kreatif Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa juga. Baik, yang pertama ini menjadi penting ya. Sebelum kita berbicara manajemen kelas bagi siswa, rupanya kita harus refleksi terlebih dahulu pada diri kita ya. Yang paling penting, yang paling awal perlu kita munculkan yakni ternyata mindset guru terlebih dahulu. Menarik ketika kemarin kita capture ada beberapa obrolan yang menyampaikan keresahan, keluhan terkait manajemen kelas yang sudah diterapkan, bukan belum diterapkan, tapi diterapkan, tapi ternyata masih ada kendala dan juga hambatan. Nah, salah satunya yang menarik ini kita tampilkan di sini. Jadi ada rupanya statement disiplin positif ini rupanya sudah dicoba digaungkan di sekolah, ya. Kemudian sudah berdasarkan kesepakatan kelas dan sekolah dan melibatkan suara pilihan murid. Tapi rupanya ini tidak berbuah menjadi budaya di sekolah. Akhirnya para guru menyerah dan melaksanakan kembali hukuman sanksi yang ditentukan guru. Nah, barangkali ini yang bisa kita tawarkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi menarik karena rupanya, oke, saya misalkan Rizky sebagai guru. Nah, karena background saya BK misalkan, saya guru BK, saya merasa oke, saya sudah punya pengelolaan yang baik, sudah cukup keren, cukup oke, sudah saya validasi, cukup oke, maka harusnya ketika saya terapkan, ini akan clear, sempurna, berjalan dengan baik. Tapi rupanya tidak. Kenapa? Karena saya masih berpikir bermainnya sendiri. Ya, bermainnya sendiri. Sedangkan dalam sesi di sekolah ada banyak mapel yang masuk, ada banyak pembelajaran, ya, ada banyak didikan yang diberikan oleh para guru. Rupanya ini nggak cocok gitu dengan penerimaan siswa karena mereka menerima, wah, ada banyak seolah-olah ada banyak tapi tidak satu payung gitu ya, tidak sefrekuensi sehingga ini melemahkan budaya positif yang coba diset oleh masing-masing guru. Nah, ini clue-nya, masing-masing guru. Maka kita perlu refleksi. Kira-kira bagaimana agar ini match sesuai dan menjadi budaya. Nah, kalau kita berbicara menjadi budaya, tentu ini harus kita sepakati bersama. Bagaimana menyepakatinya? Artinya kita tidak hanya menjalankan misi kita sendiri, tapi misi sekolah, misi teman-teman guru yang ada pada kelas tertentu, ya. Nah, ini yang perlu kita bangun yaitu pengelolaan based on team teaching. Jadi ada tim teaching yang pada satu level tertentu atau kelas tertentu, gitu ya. Kemudian kita men-set visi yang sama, kemudian strategi yang kurang lebih sama, kita menemukan kesepakatan di sana tentang aturan kelas ini sebaiknya bagaimana, ya. Kesepakatan kelas ini baiknya bagaimana, kemudian eh, bagaimana groupingnya, kemudian bagaimana placement tempat duduk. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita lihat problem-problem kemarin di sesi webinar yang sudah Bapak Ibu semua sampaikan,
Ternyata sesi saya sudah set grupnya begini, set tempat duduknya begini. Guru lain masuk lagi, berubah lagi dan segala macamnya. Nah, ini pertama pengaruh ke efisiensi waktu. Ya, efisiensi waktu ternyata 35 menit yang diberikan habis waktunya untuk membuat grup kembali, kemudian habis waktunya untuk set tempat duduk kembali, ya. Kemudian budaya apa yang diharapkan ketika perubahan terjadi begitu cepat? Mereka belum terbiasa karena clue dari budaya adalah pembiasaan. Nah, ini yang mungkin miss di kita. Artinya tidak hanya oke perangkat saya sudah oke, kira-kira action saya akan oke. Tapi rupanya ini belum approve, disetujui oleh teman-teman yang lain. Nah, maka penting untuk Bapak Ibu semua barangkali yuk kita meeting terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira bagaimana aturan kelas itu disepakati, kemudian karakter apa yang ingin dimunculkan. Artinya semuanya sepakat, oh item ini, karakter ini. Kemudian ketika karakternya sudah ketemu, bagaimana untuk membentuk karakter itu? Nah, ini juga kita musyawarahkan, kita diskusikan ketika ketemu. Ini akan memudahkan, oh ya, artinya semua guru sepakat, ya, semua guru sepakat ketika siapapun yang masuk kelas, artinya mereka juga akan punya set berpikir yang sama. Saya harus mengikuti aturan kelas, ya, aturan kelas yang rupanya semua guru itu sama, ya, semua guru itu sama. Nah, ini bisa coba kita terapkan. Kemudian kemarin ada permasalahan juga bagaimana grouping dengan bias gender, ya, misalkan jumlah perempuan atau jumlah laki-laki dalam satu grup, kemudian positioning bagaimana perempuan lebih ada di depan posisinya, kemudian yang laki-laki justru memilih mundur, atau dari segi tingkat intelijensi ada beberapa teman, ya, yang placementnya justru apa yang menyulitkan dia untuk mengakses informasi, misalkan ini perlu disepakati bersama. Bagaimana bentuk groupingnya tidak insidental, ya. Keberagaman itu bisa kita map, kita bisa mapping sebelumnya, kemudian kita tentukan kira-kira oke, dia akan bersanding dengan ini. Nah, itu sudah di set sebelumnya, jadi tidak tiba-tiba dadakan aja. Nah, jadi ini menjadi penting Bapak Ibu, termasuk ke positioning tempat duduk. Artinya kembali mindset ini menjadi penting untuk kita share dulu, kita sepakati bersama sebelum dengan kelas, sepakati dengan rekan-rekan guru lainnya, iklim apa yang ingin kita munculkan, karakter apa yang ingin kita munculkan, target akademik apa yang eh, bagaimana caranya untuk mewujudkan itu. Nah, itu perlu disepakati bersama terlebih dahulu. Itu mungkin pertama untuk poinnya. Kemudian yang kedua, mindset menjadi penting. Nah, ini guru seharus sehat jasmani dan rohani. Maksudnya gimana? Kita perlu mengelola energi fisik dan psikis. Kenapa? Yang pertama fisik dulu. Karena ketika dalam grup, ya misalkan mereka akan berdiskusi dalam grup, kita tentu tidak hanya akan duduk diam, ya. Sebelum sesi dimulai, tentu kita akan menyampaikan atau mendemonstrasikan bagaimana mekanisme berkelompok, bagaimana mekanisme menyampaikan gagasan, mekanisme misalkan menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu sudah physically kita terkuras di sana. Kemudian saat sesi mereka grouping, kita juga tentu akan bergerak, ya, bergerak misalkan berkeliling, kemudian melihat bagaimana jalannya aktivitas grup. Kita tentu akan berkeliling. Artinya secara fisik, nah ini kita perlu siapkan dengan baik, ya. Kemudian psikis. Nah, psikis juga menjadi menarik. Kadang-kadang di kelas apa-apa yang kita ajarkan bisa buyar, bisa hilang karena kita masih drive by mood, atau misalkan secara psikis kita belum siap, ya, atau ketika datang ke sekolah kita sudah membawa beragam masalah, ya, beragam masalah misalkan dari rumah atau nggak tahu iklim pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini tentu harus dikelola terlebih dahulu karena sebagus apapun em, perencanaan yang sudah kita buat, dia akan menjadi blank, ya, atau bahkan
rusak dengan sekejap karena psikis kita tidak terkelola dengan baik. Maka menjadi penting untuk, wah ini tahu caranya dan mungkin akan ada sesi lagi kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki bagaimana sesi mengelola emosi, bagaimana mengelola burnout, bagaimana memiliki kesejahteraan psikologis bagi guru. Nanti kita akan bahas gitu. Kemudian ini dia sebenarnya relate dengan kondisi psikis ya atau yang di atasnya di guru sehat jasmani rohani. Sebelum kita menyamankan orang-orang yang ada di depan kita, katakanlah ini peserta didik kita, sebelumnya kita harus berada pada kondisi yang nyaman terlebih dahulu. Bapak Ibu semua bisa menentukan bagaimana saya bisa boosting tadi secara fisik, apakah saya sudah makan dengan bergizi, makan tepat waktu misalkan, kemudian apakah saya sudah eh, cukup memiliki energi gitu. Nah, itu perlu Bapak Ibu set semua ya. Jadi agar ketika kita sudah nyaman, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan pada peserta didik kita. Kemudian perencanaan aktivitas belajar ini penting. Umumnya ini dimanifestasikan dengan RPL atau RPP gitu ya. Secara administrasi sudah, tapi kadang-kadang itu hanya di atas kertas, saya tidak kembali melihat RPL dan semacamnya. Nah, makanya ini kita perlu set kembali apa-apa yang sudah kita cantumkan dalam RPL itu akan lebih mudah kalau kita teladani ya, agar lebih mudah mengarahkan Bapak Ibu semua, saya harus ngapain, kemudian langkah-langkah yang harus saya lakukan agar runut itu seperti apa, kembali ke perencanaan aktivitas belajar. Kemudian dalam perencanaan aktivitas belajar tadi tidak hanya sekedar checklist-checklist aktivitasnya sudah terpenuhi, tapi di sana kita juga merancang barangkali akan ada hal-hal yang unpredictable yang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, maka kita perlu buat plan A, plan B, dan seterusnya. Maka ini akan memudahkan Bapak Ibu semua di situasi yang tidak terduga. Nah, itu rekomendasi dari kami. Semoga ini bisa diimplementasikan pada setting layanan Bapak Ibu semua. Kemudian ini yang sebelumnya di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, kemudian juga sudah dibahas sebenarnya. Ada si sesi kemarin anti bullying, kemudian dilengkapi di disiplin positif. Ini semua sudah tersampaikan. Hanya ada beberapa tambahan secara spesifik yang coba saya paparkan kembali. Gitu. Nah, untuk sesi manajemen kelas kurang lebih aktivitasnya ada 5, yaitu mengatur desain fisik, kemudian menetapkan aturan dan rutinitas, memupuk hubungan, menerapkan instruksi yang menarik, kemudian menangani kedisiplinan. Nah, dalam mengatur desain fisik, umumnya yang perlu tampil, yang perlu muncul, yaitu bagaimana alur mobilitasnya. Artinya, ketika Bapak Ibu placement setting tempat duduk, nah itu pastikan memudahkan fleksibilitas, memudahkan gerak para murid, para siswa, kemudian guru pun juga tidak tersendat untuk berkeliling, mensupervisi peserta didiknya. Maka ini yang perlu dicek kembali untuk desain fisik. Kemudian media belajar. Bapak Ibu bisa juga mencantumkan atau menempelkan beberapa media, media yang sekiranya primer misalkan bisa diletakkan di kelas-kelas sebagai hiasan, kemudian sebagai reminder agar mereka mudah melekat ya ke alam bawah sadarnya ketika melihat ini mereka sudah terbiasa dan pengetahuan itu menjadi mudah diakses ke alam bawah sadar para siswa. Kemudian budaya kelas. Nah, budaya kelas ini kadang-kadang kita tetapkan di aturan. Nah, menetapkan aturan nanti ya. Ketika menetapkan aturan, ada beberapa hal yang dirumuskan bersama dengan para siswa. Kemudian ini coba kita sepakati bersama dan menjadi pembiasaan. Nah, beberapa umumnya ini hanya disampaikan secara verbal. Artinya kekuatan memori yang mengambil peran. Nah, ini bisa kita juga buat hard-nya. Misalkan ada semacam papan peraturan
atau media media mungkin yang akan Bapak Ibu buat bersama peserta didik tentang budaya kelas dan itu ditempel, dipajang sehingga ini memudahkan juga agar mereka mengingat, oh, oke, ini rules-rules yang harus kita patuhi di kelas, ya. Nah, ini bisa cukup membantu. Kemudian beberapa ada juga yang meletakkan portofolio siswa, misalkan hasil-hasil tes, hasil asesmen, hasil project misalkan. Nah, itu juga bisa ditampilkan atau diletakkan di kelas, ya. Beberapa melakukan itu. Nanti silahkan dirumuskan kembali. Kemudian untuk desain fisik juga positioning, grouping siswa. Dengan syarat ketentuan berlaku, desain fisik ini kita upayakan agar nyaman, ya, kemudian indah secara visual, maka ini juga perlu dirumuskan dengan baik ya agar kelasnya menjadi nyaman, anak-anak betah, ya, betah untuk beraktivitas di dalam kelas, betah ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, kurang lebih ini beberapa contoh yang saya ambil. Nah, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu semua dengan siswa. Artinya bukan hanya sekedar tugas guru atau bahkan tugas wali kelas untuk set ini, tidak. Kita akan berbagi peran dengan siswa. Kita akan coba banyak percayakan pada siswa, tapi tentu tenang saja. Artinya Merdeka Belajar tidak harus semua porsinya dengan siswa, karena siswa pun masih membutuhkan bimbingan kita. Bisa jadi mereka sudah membuat sebuah rancangan ya kelas yang estetis, menarik, menyenangkan, edukatif. Nah, nanti untuk approvalnya tetap butuh bimbingan kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa set bersama ya dengan anak didiknya bagaimana baiknya untuk desain fisik ini. Nah, menariknya kalau berbicara desain fisik, kadang-kadang ternyata kemarin saya coba share dengan beberapa rekan juga di sekolah, ternyata tidak semuanya memiliki fasilitas semacam yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Ternyata tidak semuanya. Nah, ini yang cukup menarik. Biasanya ada di masalah funding, ya, pendanaan. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini hanya alternatif. Silahkan nanti dirumuskan kembali. Biasanya untuk pengadaan fasilitas dan sebagainya ada support dana dari misalkan ada dari dana bos, kemudian barangkali wah dana bos belum bisa mengcover itu, ada yayasan kalau itu sekolah non negeri, kemudian barangkali juga bisa melibatkan komite ya untuk kemajuan pengelolaan kelas di sekolah. Ini barangkali bisa jadi alternatif, tapi ada juga yang ternyata memiliki kendala dengan dana. Nah, bisa kita siasati barangkali kas kelas ya, kas kelas yang coba digunakan ini bisa kita rumuskan penggunaannya. Karena kadang-kadang kalau berbicara kas kelas, oke, nanti tujuannya akan buat atribut kelas ya, atribut siswa atau wali kelasnya, kemudian atau mau dipakai untuk traveling ya, dana-dana seperti itu. Nah, ini bisa kita alokasikan juga ya kas kelas untuk misalkan mendesain fisik kelas kita. Nah, ini tujuannya apa Bapak Ibu? Nah, ini juga bisa kita latih sebenarnya anak-anak didik kita dengan pendidikan pengaturan finansial sejak dini, ya. Dan ini juga meminimalisir, misalkan kalau kita berbicara tata kelola keuangan biasanya sensitif dengan publik. Wah, nanti sekolah kok minta ini harusnya gratis. Nah, ini kita juga meminimalisir itu. Artinya apa-apa yang sudah dimunculkan, ditampilkan siswa dalam desain kelas itu hasil inisiatif siswa ya dengan hasil menabung untuk misalnya kas kelas tadi sehingga minim resiko atau atau nah ini juga bisa dimunculkan beberapa ya tidak harus muncul semua kalau bisa muncul semua dari apa-apa yang perlu tersedia di desain fisik ini bagus tapi misalkan hanya beberapa it's okay misalkan kita juga munculkan hasil dari proyek pembelajaran. Nah, hasil proyek tadi biasanya di mana nih disimpannya? Ya, apakah dibawa ke rumah lagi atau disimpan di mana? Nah, ini juga kita bisa optimalkan kelas ya. Kelas kita sebelumnya
untuk eh, menyimpan hasil proyek kita dan itu juga bisa membuat suasana kelas kita menjadi nyaman. Tuh, itu kurang lebih untuk yang sains fisik. Kemudian yang kedua untuk menetapkan aturan dan rutinitas. Nah, ini menarik ya. Bagaimana untuk menetapkan aturan? Kemarin sudah dibahas juga oleh Pak Ilmi dari UNES. Ini saya menambahkan lagi, jadi bisa nanti untuk memunculkan aturan yang sifatnya demokratis, ya demokratis. Ini kita bisa menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang motivatif juga dan relate dengan kebutuhan siswa juga. Hanya kemarin ada bahasan ternyata ketika diberikan ke siswa semua, ternyata justru tidak terbentuk, betul ya, tidak terbentuk kesepakatan bersama atau bahkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat dilanggar atau bahkan mereka tidak bisa membuat kesepakatan bersama. Mereka belum memiliki gagasannya, barangkali gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas guru, tenang aja. Memang ini merdeka belajar, ya, diserahkan pada siswa, tapi kembali Bapak Ibu semua masih pegang kendali untuk membimbing siswa. Kira-kira ini valid nggak sih untuk kita gunakan sebagai kesepakatan bersama? Nah, ini kita akan berikan pertanyaan kembali ke pertanyaan yang sekiranya logik nggak sih? Misalkan ini kita terapkan ke kelas kita dan sebagainya. Maka Bapak Ibu masih punya power untuk eh, membimbing, mengarahkan, menguji penawaran kesepakatan bersama dari siswa. Maka menjadi penting untuk guru sudah siap dengan nih ya, langkah-langkah fasilitatif pembuatan kesepakatan kelas. Maksudnya gimana? Memang tadi diserahkan pada siswa, tapi di skenario saya sudah memiliki SEP juga, jadi saya akan memfasilitasi, menengahi dengan bantuan saya melemparkan misalkan tawaran juga sehingga mereka bisa ini ya bisa membuat alternatif kesepakatan dengan mudah, lebih cepat ya, lebih mudah, lebih cepat. Kemudian itu cukup logis gitu. Dan tadi ada rekomendasi di awal tentang mindset guru dan ini juga sudah kita rumuskan dalam tim teaching. Jadi ketika kesepakatan dibuat, jadi bukan hanya saya saja, hanya satu guru yang mengkonsumsi satu kesepakatan bersama dalam kelas. Tapi ini nanti bisa di-share ke tim teaching, hasil kesepakatan dari tim teaching juga, set fasilitatif pembuatan kesepakatan kelasnya, sehingga ini memudahkan kita semua, baik dari para guru yang mengampu pada kelas tertentu itu, dan siswa juga, semuanya bisa dalam payung yang sefrekuensi. Itu ya, semoga bisa dipahami dan diterima. Ini kemarin contoh-contoh pertanyaan yang digunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Tuh. Nah, ini nanti saya ada satu teknik juga nih bisa digunakan untuk menstimulus kegiatan belajar mengajar dan juga stimulus eh, pembuatan kesepakatan kelas ya. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan untuk membuat kesepakatan bersama, ini akan muncul nanti kontrak belajar yang partisipatif. Jadi misalkan dari time management, berapa waktu belajar kita, karena nanti kembali kita berbicara positioning, berubah-ubah terus masing-masing guru, guru A masuk kelas, kemudian nanti guru B masuk kelas sudah harus berubah lagi, maka waktu belajar akan hilang banyak Bapak Ibu. Artinya tidak efisien. Apa-apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan bisa akan terkuras hilang banyak untuk membangun kesepakatan kembali, kemudian untuk positioning kembali, membangun mood kembali. Nah, ini akan eh, menyulitkan. Atau misalkan karakter yang ingin diunggulkan, dimunculkan justru sulit ya, sulit tampil juga. Nah, ini perlu Bapak Ibu semua pertimbangkan. Kemudian do's and don'ts. Apa-apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Hasil kesepakatan bersama. Kalau sudah jadi nih. Ya tidak hanya berhenti di gagasan, wacana, tapi munculkan komitmen. Baik, anak-anak, ini komitmen ini perlu kita
taati bersama, dan komitmen ini akan berjalan eh, sepanjang ini ya kelas ini berlangsung. Artinya tidak hanya dengan saya saja, mungkin ada hal-hal spesial ya yang mungkin Bapak Ibu munculkan satu dua, tapi secara utuh, secara keseluruhan ini masih adalah hasil kesepakatan kita bersama. Sehingga kalau kita berbicara tadi, kelemahan pada ingin membudayakan disiplin positif, ini bisa terwujud. Karena semuanya sama, kemudian pembiasaannya waktunya lebih lama. Ya, pembiasaan waktunya lebih lama, kemudian intensitasnya bisa lebih banyak juga. Nah, maka ini bisa jadi satu rekomendasi untuk Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya untuk memupuk hubungan. Nah, apa yang perlu kita set interaksi yang baik kita sudah tahu. Nah, cuman masih ada pro dan kontra. Berarti wah kita harus sangat humanis sekali kepada siswa-siswa kita. Sehingga kemarin barangkali ada yang masih berpikir hal-hal yang direktif, hal-hal yang sifatnya secara psikologis itu bentuknya behavioral, ya behavioral mengarahkan, masih memberikan perintah-perintah itu salah. Tidak juga. Ya, karena ada kalanya kita perlu humanis, kemudian ada kalanya kita juga perlu direktif, pertegas apa-apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, ya, do's and don'ts yang tadi itu akan terminimalisir sehingga kita tetap on track ya, pada tujuan pembelajaran dan tujuan untuk mencapai karakter tertentu yang ingin Bapak Ibu dapatkan budayanya di sekolah, gitu. Kemudian nah, ini kita perlu bangun komunikasi yang memfasilitasi semua siswa tanpa terkecuali. Di pertemuan pertama saya share yang paling mudah diingat adalah anak-anak yang dengan rata paling pintar, ya, misalkan 5 besar atau 10 besar, kemudian anak-anak paling chaotic, ya, namanya troublesome, bikin masalah, bandel dan sebagainya, kemudian yang rata tengah tidak tersentuh. Nah, maka Bapak Ibu semua, nah ini perlu kita kelola agar semuanya bisa mendapatkan hak yang sama, perhatian yang sama. Ini Bapak Ibu perlu rancang juga komunikasi yang seperti itu. Nah, untuk memupuk hubungan tadi, kita juga bisa memastikan dengan melakukan observasi, dengan berkeliling, ya, memastikan aktivitas belajar itu minim kendala, bukan tanpa kendala, tapi barangkali akan ada kendala, tapi kita minimalisir, gitu ya. Dan selama proses membangun kedekatan, membangun hubungan emosional, kita bisa memberikan pendampingan ya pada sesi grouping tadi misalnya, pada saat sesi presentasi kah, atau pada saat ya memang Bapak Ibu semua memberikan pengajaran intensif di kelas, dan bisa berikan pendampingan, kemudian aktivitas mengkonfirmasi ya apabila ada hal-hal yang belum jelas. Ya, jadi sekolah sejatinya bisa menciptakan suasana kelas menjadi second home, ya, bukan tempat pelarian atau justru tempat yang tidak diminati siswa, tapi buat itu feels like home, ya, tempat kedua selain rumah asli mereka sendiri. Gitu. Untuk menampilkannya, nah jangan segan, kadang-kadang kita irit ya secara nonverbal, kita tidak mau mengekspresikan senyum, kita tidak mau mengekspresikan secara verbal juga penghargaan dengan pujian, kita enggan. Nah, kita perlu. Atau pujian ini hanya tadi untuk ranking 1 sampai 10 doang. Tapi untuk yang seringkali diskreditkan, kita marginalkan barangkali, ya. Ah, kalau dia berbuat onar, berbuat yang nggak baik, kita mudah expose. Tapi untuk hal-hal yang baik, misalkan dia sudah melakukan hal yang benar gitu, kita enggan untuk menyampaikan pujian. No, tidak adil ya, nggak fair. Maka siapapun itu, ketika dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar Bapak Ibu semua, standar pendidikan, sepatutnya kita juga bisa memberikan pujian. Ya, penghargaan itu jadi penting secara emosional bagi anak didik kita. Dukung dia juga dengan motivasi apabila ternyata masih ada kekurangan, kan dicerca dengan label-labeling yang
negatif, tapi justru kita akan banyak memberikan asupan motivasi agar dia bisa bangkit. Ya, nah, ini semoga kita semua bisa bisa coba improve, bisa upgrade untuk menampilkan ini semua. Kemudian ini yang saya ajarkan di NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya juga sudah tersertifikasi untuk itu. Kita sering ajarkan sebelumnya sampai 12 batch khusus di bimbingan dan konseling dan juga beberapa sesi offline saya share untuk guru-guru mapel yang lain ya. Ternyata ketika mengajar kita tidak hanya menyiapkan perangkat aktivitasnya saja dalam RPL. Ternyata kita juga punya satu harus buat set pakem tertentu dalam berkomunikasi. Kita perlu rancang skrip-skrip yang konstruknya membangun, memotivasi, memberdayakan, membuat mereka menjadi kembali utuh, ya. Kemudian menyembuhkan, merangkul, hangat. Nah, ini perlu kita rancang skripnya ternyata Bapak Ibu. Nah, ini saya juga akan share beberapa teknik ya, teknik dalam komunikasi neurolinguistic programming agar komunikasi kita mudah dicerna ke alam bawah sadar, menjadi belief yang baik untuk siswa kita dan mereka termotivasi dan senang ya dengan hadirnya Anda di dalam kelas mereka. Nah, ini kita coba munculkan tiga, ya kita coba munculkan tiga, walaupun sebenarnya ada banyak tekniknya. Ketika kita buat di sesi opening, kegiatan inti sampai penutup itu ada beberapa teknik NLP yang dimunculkan. Cuman ini saya munculkan tiga, semoga nanti bisa diterapkan ya. Yang pertama itu namanya yes set conditioning. Nah, yes set conditioning ini kita gunakan dengan teknik minimal kita dapat eh, disepakati oleh siswa, minimal kita dapat diterima oleh siswa dengan jawaban ya, minimal 3 kali, Bapak Ibu. Ya, tidak harus ya, bisa oke, setuju, ngikut dan sebagainya. Ya, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan mereka atau pertanyaan-pertanyaan dengan misalkan kita sebelumnya ada storytelling, ya, storytelling dalam persepsi barangkali. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk join sama kita, follow sama kita. Ya, ya set conditioning. Contohnya misalkan, apakah kalian mau menjadi orang yang bisa percaya pada diri sendiri? Ya, ini hasil dari cerita ya, Bu. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi orang yang bisa percaya pada diri sendiri itu, percaya diri? Gitu. Pasti semuanya mau gitu kan. Jadi jawaban ini tidak terbantahkan sehingga mereka eh, akan oke ya. Ya, apa kalian mau menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya? Tidak ada orang yang mau stuck saja atau bahkan lebih buruk daripada yang sekarang. Pasti mereka akan jawab, ya, tidak terelakkan. Apakah kalian mau mewujudkan mimpi itu menjadi nyata? Tentu, ya. Saya nggak mau hanya ada di angan-angan, maka saya akan wujudkan. Yes, 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 yes. Ketika mereka sudah yes, oke, kita sudah beberapa persen mengikat hati mereka dan mengikat mereka dalam satu komitmen untuk bergabung dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti. Nah, ini nanti bisa dicoba. Ini bisa dimodifikasi apapun pertanyaannya, ya pertanyaan berjenjang yang minim penolakan. Jadi jawabannya akan selalu yes. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ya, set conditioning. Kemudian ada misalkan Bapak Ibu memberikan perintah. Kalian harus mengerjakan ini selama 15 menit. Oke, kesannya sangat direktif sekali. Tapi ketika anak dilibatkan untuk memilih pilihannya sendiri, membuat konsekuensinya sendiri, mereka akan lebih nyaman. Salah satunya dengan apa? Nih, tekniknya namanya double bind, ya, double bindings. Jadi jawabannya bukan yes or no, ya atau tidak, tapi yes or yes, ya atau ya. Contoh, misalkan saya ingin memberikan kuesioner. Baik, anak-anak, Pak Rizky ingin kalian mengisi kuesioner ini selama 15 menit. Aduh, Pak, ya dan wah semacamnya kadang dan segala macam. Tapi akan berbeda, tujuannya sama, tapi kita akan switch ya redaksinya, narasinya menjadi seperti ini. Baik, Bapak memiliki kuesioner untuk
mengenal diri yang bisa kalian isi terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak untuk menyelesaikannya butuh waktu 10 menit atau 15 menit ya? Menit aja Pak. Nah, mereka akan memilih waktu yang lebih lama. Ya, karena sepertinya ini mungkin rasional untuk dilakukan selama 15 menit atau misalkan mereka selesai 10 menit, 5 menitnya bisa pakai santai-santai. Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan perintah, tapi tidak terkesan memerintah karena pilihannya ada di mereka sendiri. Apapun pilihannya, mereka akan jawab ya dan ya. Ya, mereka akan mengerjakan. Intinya mereka akan mengerjakan. Nah, pemberian dua pilihan ini juga ada rumusnya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan paling terakhir itu adalah standar kita. Kalau misalkan perintahnya adalah Bapak ingin kalian menyelesaikan 15 menit, maka 15 menit ada di pertanyaan atau pilihan kedua. Kemudian pilihan pertama adalah pilihan kita buat opsi paling cepat, ya. Ini lebih dari ekspektasi kita. Nah, ini akan menarik ya, nanti Bapak Ibu silahkan coba aja nanti ya di sesi kelasnya. Dan ini merasa mereka tidak diperintah tapi mereka dilibatkan untuk memilih. Gitu ya. Jadi intinya mau menyelesaikan 10 menit, wah bagus. Berarti eh, saya masih punya waktu ya, waktu untuk melanjutkan ke sesi yang lain gitu. Atau misalkan 15 menit, it's okay. Karena memang standar saya ada di 15 menit. Tuh. Kemudian yang terakhir, biasanya ini kita bisa masukkan sebelum kegiatan inti berlangsung, namanya cause effect tekniknya. Jadi kita akan masukkan seolah-olah kalau kalian melakukan ini, maka ini yang akan kalian dapatkan. Clue-nya, narasinya adalah jika maka. Jika kalian mengikuti dengan baik kegiatan hari ini, maka bisa dipastikan anak-anak semakin mudah kalian menerapkannya dalam keseharian. Ya, oke. Berarti ini akan membangun kesadaran, ini akan masuk ke alam bawah sadarnya bahwa, oke, kalau aku pengen bisa mudah menerapkan ini, maka aku harus ikuti dengan baik. Oke. Saat pemaparan menarik ini kalian simak dengan baik, seketika itu pula kalian akan merasakan efeknya. Wah, berarti aku nggak boleh ketinggalan nih. Aku harus nyimak dengan baik agar aku ngerasain efeknya. Efeknya kayak gimana sih? Itu menjadi rasa penasaran mereka. Apa sih efek yang akan saya dapatkan? Maka saya harus menyimak. That's the clue. Oke. Nah, maka tiga teknik ini sebenarnya masih banyak. Bapak Ibu coba bisa terapkan bagaimana merancang skrip komunikasi yang menarik untuk manajemen kelas yang kreatif. Yang pertama, yes set conditioning, double bindings, dan juga cause effect. Kemudian yang terakhir, kemarin sudah banyak dibahas, ya sudah banyak dibahas oleh Pak Elmi. Saya tidak akan banyak mengulangi. Ini nanti bisa Bapak Ibu refleksi kembali tentang bagaimana menangani kedisiplinan. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya adalah giliran Anda bagaimana mengelola kelas secara kreatif. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Yuk kita discuss, kita sharing-sharing lagi. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.